Pemerhati Desa masih dalam rangka Lomba Desa dan Kelurahan tingkat regional tahun 2022. Saat ini saya sedang bersama Bapak Bupati Kabupaten Tulung Agung beserta Ibu dan Bapak Kepala Desa Kendal Bulur bersama Ibu. Di sini kita akan tanya-tanya terkait pemaparan yang sudah berlangsung. Yang pertama mohon izin kepada Bapak Bupati, mungkin bisa dijelaskan Bapak apa saja keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Desa Kendal Bulur ini Bapak? Ya, terima kasih Bu. Jadi Desa Kendal Bulur, Kecamatan Boelango, Kabupaten Tulung Agung memang mempunyai keunggulan, utamanya dalam hal potensi-potensi yang dimiliki desa. Baik mengenai kondisi wilayahnya, di mana bahwa secara geografis jaraknya tidak jauh dari kota, lebih kurang 4 km, dan mempunyai potensi di bidang pertanian. Di samping itu juga punya potensi-potensi yang lain yang apabila dikembangkan mempunyai satu prospek yang sangat bagus, dan ini terbukti setelah dikembangkan menjadi bagus, utamanya di mana Desa Kendal Bulur mempunyai usaha BUMDes Nangkola Park itu dalam pengelolaan secara manajerial baik, dan ternyata secara realitas sudah menghasilkan perekonomian, masalah pengelolaan keuangan yang cukup bagus. Oke, baik siap Bapak. Selanjutnya Pak, bagaimana kelanjutan program pembinaan pasca Lomba Desa ini Bapak? Jadi memang yang penting ya, bahwa dalam Lomba Desa setelah diadakan pembinaan-pembinaan pada masyarakat, dan mereka tahu dari berbagai sektor, apakah itu sektor dari perekonomian, terus sektor teknisnya, menyangkut di sektor pertanian maupun sosial ekonomi. Yang penting bahwa warga masyarakat Kendal Bulur itu dengan adanya Lomba Desa, bahkan sampai meraih sampai di tingkat regional ini, merubah perilaku. Yang penting itu ya, merubah perilaku atau mindset agar bisa apa yang sudah dilakukan selama ini terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Itu yang penting. Selanjutnya Bapak, yang terakhir, bagaimana nih Pak kesan dan pesan Bapak terhadap kegiatan acara Lomba Desa tingkat regional ini Pak? Kesan saya bahwa program kegiatan Lomba Desa ini sangat bagus sekali, di mana ini mendidik kepada seluruh warga masyarakat, tidak hanya di Tulung Agung, di Indonesia, agar betul-betul bisa ya memanfaatkan apa-apa yang menjadi program-program yang telah disampaikan oleh pemerintah. Karena apa? Ini semua tujuan program dari pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Itu yang penting. Kalau mereka melakukan, insya Allah baik itu di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang sosial lainnya akan bisa berjalan dengan baik. Siap, terima kasih Bapak Bupati. Selanjutnya kita beralih kepada Bapak Kepala Desa Kendal Bulur ini. Mungkin pertanyaannya sama ya Pak, bisa dijelaskan potensi-potensi apa saja yang ada di desa Bapak? Ya, Kendal Bulur ini punya potensi yang luar biasa, seperti disampaikan Pak Bupati tadi, letak yang strategis, tidak jauh dari perkotaan, sehingga yang pertama dari potensi digitalisasi, ini potensi wilayah ini tidak ada yang pertama lost signal atau tidak terhubung dengan jaringan internet. Makanya kita punya program yang namanya Desa Digital yang kemarin tahun 2020 langsung diresmikan oleh Menteri Desa. Terus selanjutnya kita punya potensi juga yang namanya program ketahanan pangan, di mana kita punya kampung kambing. Kita ada 1.000 lebih jumlah kambing yang ada di Desa Kendal Bulur, ada 8 pokmas, kelompok peternak kambing. Terus yang kedua kita punya potensi kampung patin. Kampung patin itu kita punya produksi ikan patin yang sangat bagus dan luar biasa. Terus yang ketiga kita punya potensi kampung tembakau yang merupakan tembakau asli varietas dari Kabupaten Tulung Agung. Yang ketiga yaitu kita punya potensi di sektor wisata,
melalui unit usaha badan usaha milik desa yang alhamdulillah kemarin tahun 2021 kita mendapatkan juara 1 lomba BUMDes tingkat provinsi, di mana di sektor wisata itu mampu yang pertama menyerap tenaga kerja, ada 43 tenaga kerja yang terlibat. Terus yang kedua meningkatkan PAD. Jadi pendapatan dari BUMDes itu kemarin sudah mencapai angka 127 juta. Terus yang selanjutnya yang keempat adalah kita punya potensi atau program yang namanya Sadiwa. Sadiwa itu santunan dari desa untuk warga. Dari hasil peningkatan PAD itu kita gunakan untuk subsidi yang di sektor pertanian, subsidi di bidang kesehatan, tabungan ibu hamil, karena fakta di lapangan masih ada ibu-ibu keluarga tidak mampu yang itu tidak tercover yang namanya program PKH. Nah itu kita subsidi. Terus yang ketiga yaitu subsidi pendidikan untuk anak berprestasi non-akademik. Yang keempat adalah subsidi PBB di mana mayoritas rumah warga ini kita subsidi untuk pajak bumi dan bangunan rumahnya. Jadi 4 unggulan itu yang akan menjadi potensi kita, kita optimis bahwa Kendal Bulur ini bisa masuk 3 besar lomba nasional. Banyak sekali ya ternyata potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Kendal Bulur ini. Selanjutnya yang terakhir Bapak, kesan dan pesan terhadap pelaksanaan lomba desa ini. Karena secara kita ketahui 2 tahun terakhir tidak dilaksanakan tingkat regional. Itu bagaimana Pak kesan dan pesannya? Iya, kesan dan pesan bahwa kami dari pemerintah desa karena sudah dipercaya oleh pemerintah kabupaten, juara tingkat kabupaten dan juara tingkat provinsi, ini mendapatkan nilai positif yang terutama dari pemerintahan desa, karena dengan lomba desa kita akan mengerti tata kelola pemerintahan yang bagus. Dengan lomba desa kita akan mengerti bagaimana mengukur sejauh mana tingkat kinerja kita, sehingga pada akhirnya kita bisa sampai di Jakarta ini. Artinya bahwa ini sebuah kesan yang luar biasa bahwa lomba desa ini memotivasi pemerintah desa untuk bekerja, untuk mengukur kinerjanya agar terus termotivasi lebih baik. Mungkin dari perwakilan Ibu PKK-nya bisa ada yang mau menambahkan Ibu, izin? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan setiap tahun di Kabupaten Tulungagung itu tim penggerak PKK Kabupaten Tulungagung itu mengikuti lomba 10 program pokok PKK yang diadakan oleh provinsi. Dan alhamdulillah Kabupaten Tulungagung 2 tahun berturut-turut. Yang tahun lalu itu diikuti oleh Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu. Alhamdulillah Kabupaten Tulungagung untuk lomba 10 program pokok PKK tingkat provinsi mendapatkan nomor 1. Lalu untuk yang tahun ini, karena ini merupakan satu paket antara lomba 10 program dengan lomba desa, alhamdulillah untuk lomba PKK 10 program pokok PKK itu juga mendapatkan nomor 1. Hanya saja untuk lomba desa langsung diikuti, tidak ditindaklanjuti sampai tingkat regional, tapi 10 program pokok PKK-nya kok belum ada tindak lanjut. Kami juga mengharapkan karena alhamdulillah 2 tahun ini kita sudah mempersiapkan dalam rangka kalau nanti maju ke tingkat regional. Mungkin demikian dari kami, dan alhamdulillah kerjasama mulai dari Bapak Bupati, lalu Bapak Bupati beserta OPD Kabupaten, Bapak Camat, Bu Camat Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, sama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa yang 271 desa dan kelurahan, semua itu bergotong royong dalam rangka mengikuti program 10 PKK yang sudah diturunkan dari pusat. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Yeah. Pemerhati desa, itulah cuplikan singkat dari peserta Lomba Desa tingkat regional tahun 2022. Saya Widya Kusuma, salam Jaya, Jaya, Jaya.